teman-teman, selamat pagi. Padahal nggak pagi, ini udah siang. Namun karena Jakarta dari semalam diguyur hujan, tidak berhenti. Hari ini, ya, tanggal 18 hujan banget, dan hari ini masih hujan. Sehingga lihat genangan air di mana-mana. Namun saya tetap berkarya, drawing. Namun saya kali ini karya saya memilih objek yang tidak rapi. Tidak rapi, objek kan macam-macam, ada yang rapi seperti rel kereta, mobil dan lain-lain, itu metris ya, rapi gitu ya kan, seperti arsitek lah ya, seni-seni arsitek itu kan rapi. Saya pikir dalam seni murni juga nggak ada salahnya kalau mencari objek yang berantakan, letak itunya, materialnya berantakan. Menurut saya karena berantakan itu justru menjadi estetika tertentu ya kan, estetika yang menarik menurut saya. Nah, tinggal kita, kemampuan kita mendramatisir karya ini supaya menjadi keren atau itu tinggal di eksekutornya, yaitu senimannya. Nah, kita sama-sama belajar. Saya juga sebenarnya suasana hujan, tapi nanti saya akan mendramatisir bahwa suasananya tidak hujan, seperti ada terik matahari dan lain-lain, sehingga itu di permainan kita shadow, permainan kita lighting dan lain-lain, itu ada di kita gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar ya, mendrawing. Terus objeknya yang mana? Nah, saya kemudian cari misi. Nah, sampailah saya ke Muara Angke di Pelelangan. Saya perhatiin dari depan itu rapi semua, gedung-gedung mewah segala macam. Tapi saya terus nyisir. Nah, ketemu saya dengan rumah yang bukan rumah gitu, asal buat tinggal sementara. Saya lihat itu sangat berantakan, dan saya tanya tadi sebelum siaran ini, ternyata itu hanya untuk singgah tukang parkir. Tapi menurut saya ini rumah ini keren gitu, berantakan sesuai dengan pemikiran saya yang saya cari gitu. Saya mau menggambar objek yang berantakan gitu. Nah, biasanya yang berantakan dalam karya seni murni itu luar biasa. Nah, saya lihat, ini kurang lebih ini, rumah ini sangat berantakan, objeknya berantakan. Ada mobil, tapi mobil nggak saya gambar, motor juga saya pilih satu mungkin ya. Saya pilih satu yang motor tua tuh, itu yang saya terunjuk saya. Yang lainnya nggak saya pilih. Kemungkinan batasnya juga, batasnya nanti ini mungkin ya. Batasnya ini yang belah sini, kalau yang belah sana mungkin batasnya mobil nggak dibawa, kurang lebih begitu. Nah, menurut saya ini, saya perhatiin ini rumah ini berantakan gitu. Dalam berkarya boleh kalau ada objek 5 kita gambar 4, sepanjang menurut kita bagus, sah-sah aja. Yang penting hasil akhir. Nah, penasaran? Jangan lama-lama, ayo nyaksiin saya yang gambar. Baiklah, di sini saya akan menentukan sesuai dengan saya akan menentukan sentral rumahnya itu kurang lebih di 2/3 ya, 2/3 ini, 2/3 di sini titiknya. Kemudian saya perencanaannya itu lebih ke bawah supaya tidak terlalu boros. Mungkin saya letaknya di sini loh. Sini saya menentukan di sini. Walaupun ada orang itu saya nggak ambil, saya sesuai awal saya akan ambil yang pertama. Kemungkinan garis besarnya seperti ini garis besarnya ya. Ini wujud ini di sini, kemudian ini rencana awalnya, kemudian lari ke sini. Ini bambu, nah ini ya kan. Terus mungkin pengembangannya dari sini begini, terus begini, ini baru ini tong dan lain-lain ini ya. Terus saya di sini mungkin ini garis besarnya aja ya. Ini ada warung kan, belakang sana ada gedung juga kan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat di sana ada bendera ya, kemungkinan ini rencananya ini bendera ya kan. Di belakang bendera itu ada gedung ya, kayak gedung gitu, terus kayak gedung gitu, terus menarik di sini.
Tuh, kurang lebih begini. Nah, di belakangnya juga di sini ada, di sini ada gedung ya kan, di sini. Nah, pokoknya kurang lebih jadinya seperti itu. Nanti habisnya di sini kan, di sini motor, di sini kandang ini. Jadi permainan yang material-material yang apa namanya, yang morat maritnya. Oke. Nah, teman-teman, gambar sudah 98% ya. 98%, tinggal berapa digit ini kelar nih. Ya, ini tinggal ini harus tebel karena biar tahu, ya kan? Ini aja harus tebel. Iya, tinggal ini. Kemudian saya periksa ini supaya kegelapan ini supaya berimbang, mana yang belum. Saya perhatiin ini ya, yang belum ini. Kita membuat membuat kegelapan ini harus seimbang ya. Ini tinggal tambah-tambahin mana lagi yang kira-kira, soalnya ini kedap yang membuat menyita mata kita itu di sini. Jadi ini harus ada perimbangan gelapnya ini harus membagi kemana-mana. Nah, contoh di sini. Nah, ini tinggal saya checking terakhir begini, ya kan? Nah, ini kurang gelap, saya gelapin, terus gelapin. Nah, kan udah enak kan tuh. Ini saya gelapin. Karena ini dasar gelap dia ada di sini. Jadi yang lainnya harus mengikuti, kegelapannya membagi rata, karena nggak mungkin lah yang namanya cahaya menyebar kerataannya itu umpama pilih-pilih, enggak, dia sama. Nah, ini kan udah enak tuh. Terus apalagi yang kira-kira kurang gelap, karena permainan shadow ini juga menentukan. Ini saya lihat memang kecil kelihatan, tapi lumayan kalau kita kasih kegelapan, dia akan nampak dua dimensinya. Lumayan berkeringat nih, saya gambar lebih dari 2 jam kali ya. Cuma karena durasinya harus jangan terlalu panjang, jadi saya persingkat. Ini gambar yang nggak enaknya di mana? Coba saya perhatiin kegelapan di sini utama. Saya rasa ini yang harus tepat, ya, harus tepat. Ini teknik menggambar, teman-teman. Jadi setelah selesai pun gambar harus dicek. Karena apa? Karena ini cuma permainan gelap terang. Saya pikir, nah kayak seperti ini. Ini waktu melukisnya karena waktu eksekusinya karena dia jauh, pelan dikit aja, harus permainan. Nah, saya perhatiin tinggal ada di sini. Nah, ini supaya enak lihatnya. Ini ya boleh-boleh aja sih, artinya itu. Nah, ini juga udah benar nih, benar. Ini tinggal perapihan. Nah, ini tinggal saya gelapin. Ini kan lihat, itu kan ada kayu yang nyender. Nah, ini saya ada kayu, coba lihat kayu. Posisi saya itu. Kemudian kenapa harus kayak gini? Supaya enak lihatnya. Nah, tinggal permainan dikit-dikit. Oke. Kemudian di mana lagi? Oh, sapu kurang, supaya kelihatan muncul, ya kan? Oke. Oke.
cek cek semuanya, cek. Saya hanya menggunakan pen ini. Saya senang warna biru aja, nggak mau pakai hitam. Itu sudah saya tanda tangani. Ada bonsai. Hari ini tanggal 18 ya. Kemudian saya juga cerita ini kondisi rumah kumuh. Sebenarnya bukan rumah sih, persinggahannya tukang parkir. Tapi anggaplah rumah kami kumuh lah ya. Saya rasa menurut saya sih sudah maksimal ya, sudah maksimal, kita lihat, oke ya, terus lihat, saya rasa ya itu daerahnya saya ambil dua. Dalam menggambar boleh ada 3 objek motor nih kita buang semua ya, kita tentukan satu boleh aja, oke. Nah teman-teman, karena hujan jadi saya nggak mungkin ke sana keluar, karena nanti karya ini yang boleh capek-capek ini nanti jadi rusak. Saya berteduh nih, ada lumayan nih, ada atap nih ya kan, ada atap, jadi saya bisa berteduh. Terima kasih nih yang sudah ngasih tempat. Nah ini kurang lebih karya saya ini. kurang lebih. Tapi biasanya berkarya makin lama makin bagus. Bisa jadi reproduksi ini apa mau diperhatiin kayak tadi, dicek tadi juga bisa. Oke, kali ini sampai sekian video dari saya, drawing mencari apa namanya objek yang katanya berantakan lah, kata-kata berantakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Padahal nggak pagi, ini udah siang. Namun karena Jakarta dari semalam diguyur hujan, tidak berhenti. Hari ini ya tanggal 18 hujan banget, dan hari ini masih hujan, sehingga lihat genangan air di mana-mana. Namun saya tetap berkarya drawing. Namun saya kali ini karya saya memilih objek yang tidak rapi. Ya, tidak rapi. Objek kan macam-macam, ada yang rapi seperti rel kereta, mobil dan lain-lain, itu metris ya, rapi gitu ya kan, seperti arsitek lah ya, semi arsitek itu kan rapi. Saya pikir dalam seni murni juga nggak ada salahnya kalau mencari objek yang berantakan, tata letak itunya, materialnya berantakan. Menurut saya karena berantakan itu justru menjadi estetika tertentu ya kan, estetika yang menarik menurut saya. Nah, tinggal kita, kemampuan kita mendramatisir karya ini supaya menjadi keren atau apa, itu tinggal di eksekutornya, yaitu senimannya. Nah, kita sama-sama belajar. Saya juga sebenarnya suasana hujan, tapi nanti saya akan mendramatisir bahwa suasananya tidak hujan, seperti ada terik matahari dan lain-lain, sehingga itu di permainan kita shadow, permainan kita lighting dan lain-lain, itu ada di kita gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar ya, mendrawing. Terus objeknya yang mana? Nah, saya kemudian mencari misi. Nah, sampailah saya ke Muara Angke di Pelelangan. Saya perhatiin dari depan itu rapi semua, gedung-gedung mewah segala macam. Tapi saya terus nyisir. Nah, ketemu saya dengan rumah yang bukan rumah gitu, asal buat tinggal sementara. Saya lihat itu sangat sangat berantakan, dan saya tanya tadi sebelum siaran ini, ternyata itu hanya untuk singgah tukang parkir. Tapi menurut saya ini rumah ini keren gitu, keren, berantakan, sesuai dengan pemikiran saya yang saya cari gitu. Saya mau menggambar objek yang berantakan gitu. Nah, biasanya yang berantakan dalam karya seni murni itu luar biasa. Nah, saya lihat, nah ini kurang lebih ini rumah ini sangat berantakan, objeknya berantakan, ada mobil nggak saya gambar, motor juga saya pilih satu mungkin ya. Saya pilih satu yang motor tua tuh, yang saya tunjuk saya itu. Yang lainnya nggak saya pilih. Itu kemungkinan batasnya juga, batasnya nanti ini mungkin ya, batasnya ini yang belah sini. Kalau yang belah sana mungkin batasnya mobil nggak dibawa.
kurang lebih begitu. Nah, menurut saya ini saya perhatiin ini rumah ini berantakan gitu. Dalam berkarya boleh kalau ada objek 5 kita gambar 4 sepanjang kalau menurut kita bagus sah-sah aja. Yang penting hasil akhir. Nah, penasaran? Jangan lama-lama, ayo nyaksiin saya yang gambar. Baiklah, di sini saya akan menentukan sesuai dengan saya akan menentukan sentral rumahnya itu kurang lebih di 2/3 ya, 2/3 ini 2/3 di sini titik. Kemudian saya perencanaannya itu lebih ke bawah supaya tidak terlalu boros. Mungkin saya letaknya di sini loh. Di sini saya menentukan di sini. Walaupun ada orang itu saya nggak ambil, saya sesuai awal saya akan ambil yang pertama. Kemungkinan garis besarnya seperti ini. Ini garis besarnya ya. Ini duduk ini di sini. Kemudian ini rencana awalnya. Kemudian lari ke sini. Ini bambu. Nah, ini ya kan. Terus mungkin pengembangannya dari sini begini, terus begini, ini baru ini tong dan lain-lain ini ya. Terus saya di sini mungkin ini garis besarnya aja ya. Ini ada warung kan, belakang sana ada gedung juga kan, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat di sana ada bendera ya, kemungkinan begini rencananya. Ini bendera ya kan, di belakang bendera itu ada gedung ya, kayak gedung gitu, terus kayak gedung gitu, terus menarik di sini itu kurang lebih begini. Nah, di belakangnya juga di sini ada gedung ya kan, di sini. Nah, pokoknya kurang lebih jadinya seperti itu. Nanti habisnya di sini kan, di sini motor, di sini kandang ini. Jadi permainan yang material yang yang morat-maritnya. Oke. Nah, teman-teman, gambar sudah 98% ya. 98%, tinggal berapa digit ini kelar nih. Nah, ini tinggal ini harus tebel karena biar tahu ya kan, ini aja harus tebel. Iya, tinggal ini. Kemudian saya periksa ini supaya kegelapan ini supaya berimbang, mana yang belum. Saya perhatiin ini ya, yang belum ini. Kita membuat membuat kegelapan ini harus seimbang ya. Ini tinggal tambahin mana lagi yang kira-kira soalnya ini kedap yang membuat menyita mata kita itu di sini. Jadi ini harus ada perimbangan gelapnya ini harus membagi kemana-mana. Nah, contoh di sini. Nah, ini tinggal saya checking terakhir begini ya kan. Nah, ini kurang gelap, saya gelapin terus saya gelapin. Nah, kan udah enak kan tuh, ini saya gelapin ya. Karena ini dasar gelap dia udah di sini, jadi yang lainnya harus mengikuti kegelapannya, membagi rata, karena nggak mungkin lah yang namanya cahaya menyebar kerataannya itu pilih-pilih, enggak, dia sama. Nah, ini kan udah enak tuh. Terus apalagi yang kira-kira kurang gelap, karena permainan shadow ini juga menentukan. Ini saya lihat memang kecil kelihatan, tapi lumayan kalau kita kasih kegelapan, dia akan nampak dua dimensinya. Lumayan berkeringat nih, saya gambar lebih dari 2 jam kali ya. Cuma
karena durasinya harus jangan terlalu panjang, jadi saya persingkat. Nah, ini gambar yang nggak enaknya di mana? Coba saya perhatiin kegelapan di sini utama. Saya rasa ini yang harus pekat, ya, harus pekat. Ini teknik menggambar, teman-teman. Jadi setelah selesai pun gambar harus dicek. Karena apa? Karena ini cuma permainan gelap terang. Saya pikir, nah kayak seperti ini waktu melukisnya karena waktu eksekusinya karena dia jauh, pelan dikit aja harus permainannya. Nah, saya perhatiin tinggal ada di sini. Ya, ini supaya apa? Supaya enak lihatnya. Ya. Ini ya boleh-boleh aja sih, artinya itu ya, ini juga udah bener nih, udah bener. Nah, ini tinggal perhatian ya. Nah, ini tinggal saya gelapin. Ini kan lihat, itu kan ada kayu tuh, kayu yang nyender. Nah ini saya ada kayu, coba lihat kayu itu maksud saya itu. Kemudian kenapa harus kayak gini? Supaya enak lihatnya. Nah, tinggal permainan dikit-dikit. Oke. Kemudian di mana lagi? Oh, sapu kurang kan, supaya kelihatan muncul ya kan. Oke, muncul. Oke. Kita cek semuanya. Saya hanya menggunakan pen ini. Saya senang warna biru aja, nggak mau pakai hitam. Itu sudah saya tanda tangani. Ada bonsai. Hari ini tanggal 18 ya. Kemudian saya juga cerita ini kondisi rumah kumuh. Sebenarnya bukan rumah sih, persinggahannya tukang parkir. Tapi anggaplah rumah kamu kumuh lah ya. Saya rasa menurut saya sih sudah maksimal ya. Sudah maksimal. Kita lihat. Oke. Ya, terus lihat. Saya rasa ya itu benderanya saya ambil 2. Jadi dalam menggambar boleh ada 3 objek motor nih, kita buang semua ya. Kita tentukan 1 boleh-boleh aja. Oke. Nah teman-teman, karena hujan jadi saya nggak mungkin ke sana keluar, karena nanti karya ini yang boleh capek-capek ini nanti jadi rusak. Nah, saya berteduh ini, ada lumayan nih, ada atap nih ya, ada atap, jadi saya bisa berteduh. Terima kasih nih yang sudah ngasih tempat ya kan. Nah ini kurang lebih karya saya ini, kurang lebih. Tapi biasanya berkarya makin lama makin bagus. Bisa jadi berbuat di sini atau mau diperhatiin kayak tadi, dicek tadi juga bisa. Oke, kali ini sampai sekian video dari saya, drawing mencari objek yang katanya berantakan lah, rata-rata berantakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.